Selamat pagi pemirsa. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak lagi wajib mundur permanen dari profesi asal, namun cukup berstatus nonaktif, tampaknya seperti kompromi yang bijak di atas kertas. Putusan ini hadir sebagai jalan tengah antara perlindungan hak konstitusional individu dan kebutuhan untuk menjaga independensi lembaga anti rasuah KPK. Namun di balik formulasi yang terdengar moderat itu tersimpan persoalan mendasar, yaitu pertaruhan independensi KPK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 5 Mei 2026 dengan tema pertaruhan independensi KPK bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat ya Bang? Sehat. Independen juga Bang? Ini kita bicara soal KPK yang menariknya setelah putusan MK, akhirnya orang jadi bertanya bagaimana kemudian dengan keutuhan dari KPK, karena memang kan sumber penyidik KPK bisa dari berbagai lembaga. Pertanyaannya Bang, apakah sesuatu yang diputuskan ke MK ini akan bisa membuat KPK semakin independen atau seperti apa? Pesan editorial Bang? Ya, memang apakah putusan itu akan membuat KPK makin independen? Ya, berpulang kepada KPK-nya. KPK-nya sendiri ya? KPK sendiri. Jadi memang tidak tergantung kepada instansi lain kan begitu kan? Iya. Memang itu jadi soal ketika katakanlah pimpinan KPK, pegawai KPK itu masih banyak rekrutmen dari atau dipinjam lah istilahnya gitu. Oh, pinjam ya? Pinjam dari instansi lain. Iya. Sehingga memang masyarakat juga sering nggak percaya. Apa iya kalau katakanlah misalnya KPK sedang mengusut perkara yang bersinggungan dengan lembaga asal? Dengan lembaga asal misalnya. Oh. Apakah independensi KPK tetap terjaga gitu kan? Iya. Dan masyarakat seringkali langsung memponis, pasti enggak katanya kan itu kan. Ya biasanya begitu sih. Ya belum tentu juga kan. Belum tentu, tapi juga susah lah minimal. Susah, nah ini. Untuk punya dua loyalitas. Dan ketika trust ini tidak ada, disitulah masyarakat ragu tentang marwah daripada KPK ini. Masyarakat ragu, apa iya KPK masih lembaga independen yang memang mau siap memberantas korupsi dimanapun. Iya. Nah, jadi, tapi ketika MK memutuskan bahwa katakanlah ada pejabat yang dari instansi asal pindah ke KPK, nah tidak perlu mundur kan? Iya. Hanya nonaktif. Pertanyaannya memang apakah ketika dia dinonaktifkan loyalitasnya langsung full ke kepada KPK dan melupakan institusi asal. Asalnya. Ini soal besar. Iya. Dan inilah mungkin juga mengapa masyarakat tidak yakin KPK ini mampu untuk memberantas korupsi. Solusinya apa? Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 Mei 2026, pertaruhan independensi KPK. Pertaruhan independensi KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak lagi wajib mundur permanen dari profesi asal, tetapi cukup berstatus nonaktif, tampak seperti kompromi yang bijak di atas kertas. Putusan ini hadir sebagai jalan tengah antara perlindungan hak konstitusional individu dan kebutuhan menjaga independensi lembaga anti rasuah. Namun, di balik formulasi yang terdengar moderat itu tersimpan persoalan mendasar, yakni pertaruhan independensi KPK.
MK melalui tafsir barunya terhadap pasal 29 huruf I dan huruf J Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mencoba menggeser makna melepaskan menjadi nonaktif. Perubahan ini bukan sekadar teknis bahasa hukum, melainkan pergeseran paradigma. Jabatan pimpinan KPK tidak lagi diposisikan sebagai titik putus total dari afiliasi sebelumnya, tetapi hanya sebagai jeda administratif. Disinilah persoalan itu bermula, yakni potensi hadirnya loyalitas ganda yang membuka celah intervensi terhadap KPK. Melihat perjalanan KPK selama ini yang kerap harus berhadapan dengan bandul kekuasaan yang kompleks dan berlapis, risiko tergerusnya independensi KPK ini jelas mengkhawatirkan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Sejarah mencatat tekanan-tekanan eksternal baik yang datang dari institusi negara, elit politik maupun cabang kekuasaan lainnya telah berulang kali mengguncang fondasi independensi KPK. Menambahkan satu lapis lagi berupa ikatan profesi yang belum sepenuhnya diputus hanya akan memperberat beban yang sudah sangat berat itu. Konsekuensinya jelas. Ketika perkara yang ditangani KPK bersinggungan dengan institusi asal, bayang-bayang konflik kepentingan akan selalu hadir. Bahkan jika tidak terjadi intervensi nyata, persepsi publik terhadap potensi intervensi itu sendiri sudah cukup untuk merusak kepercayaan. Padahal, bagi KPK, kepercayaan publik bukan sekadar aset tambahan, melainkan fondasi utama. Jika masyarakat melihat bahwa pimpinan KPK masih terhubung, meski secara nonaktif dengan institusi asalnya, maka kepercayaan publik akan mengalami erosi yang pelan tapi pasti. Dan dalam pemberantasan korupsi, kepercayaan publik bukan aksesori. Hal itu adalah bahan bakar utama yang menggerakkan seluruh mesin kerja lembaga itu. Putusan MK seolah menempatkan integritas pimpinan KPK ke depan sebagai benteng utama. Padahal dalam desain kelembagaan modern, sistem seharusnya dibangun untuk meminimalkan ketergantungan pada moral personal semata. Mengandalkan integritas tanpa memperkuat struktur pengamanan justru membuka risiko yang lebih besar. Sebab bahkan individu paling berintegritas pun tidak kebal terhadap tekanan, apalagi dalam sistem yang ambigu. Karena itu, penguatan pengawasan internal menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Dewan Pengawas Dewas KPK harus melampaui peran administratif yang selama ini cenderung pasif. Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus bergerak proaktif sejak tahap potensi konflik kepentingan mulai terdeteksi. Dewan harus dipersenjatai dengan instrumen yang jelas untuk memetakan relasi afiliasi pimpinan, menetapkan batasan yang tegas dalam penanganan perkara, serta memastikan tidak ada satupun keputusan strategis yang terkontaminasi oleh kepentingan institusi asal. Selain itu, reformasi rekrutmen menjadi agenda yang tidak kalah mendesak. KPK perlu membangun sistem rekrutmen yang benar-benar independen, transparan, dan berbasis meritokrasi penuh. Sebab melawan korupsi tidak pernah menjadi pekerjaan setengah hati. Tanpa pembenahan dalam pengawasan dan rekrutmen yang bebas intervensi, maka yang dipertaruhkan tidak hanya independensi KPK, tetapi juga kepercayaan publik yang selama ini menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Alio. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam. Pak Alio dan Pak Herman. Iya. Silakan Pak. Ya Pak. Silakan. Pendapat saya makin tidak dikhawatirkan tidak independennya KPK.
Artinya kita menunggu ketidakpastian hukum untuk korupsi. Yang dihadapi oleh KPK itu bukan kaleng-kalengan, Pak. Yang dihadapi itu betul-betul integritas yang teruji. Integritas yang mumpuni untuk negeri ini memberantas korupsi. Negeri kita ini rusaknya karena korupsi. Kalau integritasnya kita pertanyakan, tentu kita menunggu dari hari-hari pelemahan, dan selalu pelemahan. Kapankah Pak Herman dan Pak Leo KPK ini bangkit memberantas korupsi? Undang-undang pemberantasan korupsi saja, undang-undang yang dinantikan oleh rakyat, perampasan aset 20 tahun menunggu tidak clear. Apalagi independensi KPK hari ini kita pertanyakan. Harapan apa yang terkandung di masyarakat dengan situasi seperti ini, Pak Arman? Saya pertanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan, satu rakyat yang jadi ragu Bang. Tapi pertanyaannya begini Bang Herman. Ini kan sudah putusan MK ya. MK itu kan keputusannya itu sejajar dengan konstitusi yang final dan mengikat. Kan otomatis harus diikuti. Bagaimana Bang? Ya kalau pandangan kita putusan MK itu ya final dan mengikat kan. Itu nggak usah lagi kotak-atik. Tinggal bagaimana caranya supaya seperti yang diingatkan oleh Pak Ramadan tadi kan. Supaya KPK ini punya taring. Tajam, tapi tidak tajam ke bawah, ke atas juga sama tajamnya, ke atas dan ke bawah. Dan itu kan pertanyaan sentral kan, dan itulah pertanyaan orang, dan banyak masyarakat juga beranggapan, kok Singapura kok bisa sama-sama makan nasi, Malaysia juga lebih bagus, Thailand juga lebih bagus, bahkan Timur lebih bagus dari kita. Padahal baru lepas ya. Baru lepas. Apa masalahnya? Sama-sama makan nasi kok. Sama-sama di Asia gitu. Oleh karena itu memang ini tantangan buat KPK. Jadi kita nggak usah lagi mengotak-atik putusan MK itu. Sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, caranya memang satu-satunya yang mungkin bisa diterapkan untuk mengembalikan marwah KPK ini yaitu rekrutmen untuk pimpinan KPK dan pegawai KPK itu harus mengutamakan dari jalur independen. Jalur independen. Jadi misalnya katakan kan pimpinan KPK itu semua tidak lagi tergantung daripada instansi asal. Apakah dari kepolisian, apakah dari kejaksaan, apakah dari BPKP atau dari mana. Jadi murni dicetak, direkrut dari KPK. Direktur penyidiknya, penyelidiknya, ya intelijennya. Tapi soal skillnya nanti bagaimana? Kan ada yang mengatakan bahwa berasal dari kepolisian, dari kejaksaan, mereka sudah terbiasa menyidik. Itu artinya ketika di KPK mereka bisa tancap gas Bang. Kalau dari jalur independen bagaimana? Itu kan alasan yang dibuat. Itu kan bisa dicetak. Emangnya aparat penyidik yang ada di kepolisian, aparat penyidik yang di kejaksaan itu memang jadi dengan seketika? Enggak juga kan. Kan dididik kan, dan diberi sertifikat. Nah, di KPK juga bisa dididik. Jadi memang pemerintah, DPR, masyarakat juga harus berjuang supaya rekrutmen untuk pimpinan pegawai dari KPK itu dicetak, dibuat, diproduksi oleh KPK sendiri, atau ada lembaga tersendiri lah gitu kan. Jadi misalnya katakanlah untuk pimpinan KPK semuanya memang harus independen gitu kan. Jadi tidak lagi dari bersumber dari mana gitu ya. Kan. Bang, tapi kalau ada yang mengatakan begini Bang, sebenarnya salah satu pertimbangan kelihatan yang dipertimbangkan MK adalah malah justru untuk mengeratkan antar penegak hukum nih, karena kalau misalnya ada yang berasal dari kepolisian dan ketika dengan putusan MK ini masuk KPK, statusnya tetap anggota polisi atau di Kejaksaan Agung, kejaksaan, itu artinya kemudian kan nanti malah institusi asal akan lebih baik lagi, lebih erat lagi kerjasamanya dengan KPK. Bagaimana Bang? Atau jangan-jangan jadi sebaliknya. Maksudnya? Ya kalau
gini loh, yang dimaksud dengan kerjasama yang erat itu bukan lalu berarti guyup seperti itu. Guyup yang dimaksud itu sebetulnya kan dulu kan ada Iya. apa dulu juga zaman Orde Baru kan ada Mahkamah Agung, apa itu Mahkejapol ya, apa itu kan. Artinya ketika mereka menyidik satu perkara saling menunjang. Tidak saling menegasikan gitu kan. Oke. Saling menunjang. Katakan misalnya ketika KPK sedang mengusut satu soal, tiba-tiba kejaksaan sedang hal yang sama. Nah, di situ mereka bisa kompromi. Siapa? KPK atau jaksa? Siapa leadnya? Siapa leadnya gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba misalnya ya udah kejaksaan, KPK mensupport kan gitu kan. Ya, itu yang maksud guyup. Tidak lalu misalnya guyup saling apa, nggak begitu. Bukan karena ada anggotanya di dalam KPK kemudian artinya kan jadi punya perasaan memiliki juga begitu Bang. Loh pertanyaannya sekarang kan kepolisian dengan kejaksaan, emang di kepolisian ada jaksa? Tidak ada ya. Nah, di kejaksaan tidak ada polisi. Tidak ada polisi juga kan. Tapi tetap kerjasama mereka juga bisa kan. Gitu kan. Jadi memang pertanyaan besarnya adalah kenapa Indonesia ini sampai hari ini katakanlah masih gagal lah pemberantasan korupsi. Jadi kenapa kita bilang gagal? Pemberantasan korupsinya 10 kan gitu kan. Pemberantasannya baru 1. Yang 9 lolos kan gitu kan. Nggak ada yang bilang korupsi tidak diberantas. Dia berantas. Tapi pertumbuhan korupsi itu jauh melampaui dari pemberantasannya kan. Bang, itu kan kita bicara tadi yang ideal ya. Bang Elman mengatakan bahwa ya rekrutmennya nanti lebih bagus kalau diperbanyak jalur independen. Tapi kalau kemudian ternyata rekrutmennya masih mengandalkan lembaga-lembaga yang memang selama ini sering memberikan personelnya ke KPK, Bang. Mungkin dari kepolisian, mungkin dari kejaksaan, dari penyidik yang lain. Itu bagaimana dengan loyalitas si personalnya itu, Bang? Apakah seorang Leo yang tadinya misalnya polisi masuk menjadi KPK dengan status tetap polisi nonaktif, memastikan dia loyal ke KPK atau ke polisinya itu bagaimana itu, Bang? Ya, itu yang jadi soal besar kan. Kan gini loh, Leo. Ini mungkin apakah benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi kan katakanlah ada pejabat atau perwira yang dari kepolisian jadi penyidik di KPK. Ada jaksa yang jadi penyidik di KPK gitu kan. Atau jadi pimpinan, dari direktur kan gitu kan. Pertanyaannya, apakah mereka memang loyalitasnya sepenuhnya kepada KPK kan gitu kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apa iya dia sudah tidak lagi berharap sesuatu nanti di institusi asal? Oh, karir di institusi asalnya. Kan mereka-mereka ini kan, mereka ini juga sudah ada juga yang beranggapan ketika dia dipindah ke KPK itu jenjang karir kan. Oh, batu lompatan untuk fast track mungkin ya di karir lamanya ya. Nah, kalau misalnya dia di polisi, dia kan pengen jadi Kapolres, pengen jadi Kapolda, padahal bisa jadi Kapolri. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ini sudah putusan MK kita harus ikuti. Bagaimana kita sebagai anggota masyarakat, Bang, bisa mendorong kepada KPK-nya sendiri untuk kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KPK, meskipun putusan MK tadi mengatakan bahwa lembaga asal itu bisa mengirimkan personel ke KPK dalam kondisi dia nonaktif saja, bukannya keluar dari lembaga asalnya, Bang. Ya, memang sementara ini kan tidak mudah ya kan. Karena faktanya juga di KPK itu kan berbagai asal instansinya kan ada kan gitu kan. Itu kan fakta kan. Betul. Nah, dan KPK tidak bisa berbuat banyak kecuali memang mengutilisasi mereka kan, apa adanya gitu. Nah, di sini sebetulnya faktor Dewan Pengawas ya. Nah, jadi Dewan Pengawas ini sambil
tujuannya kelak nanti Iya. kan KPK itu harus mampu merekrut dengan dari jalur independen kan. Sambil itu berjalan, sekarang juga Dewan Pengawasnya juga harus kerja keras untuk ikut mengawasi jalannya, katakanlah apakah penyelidikan atau penuntutan dan sebagainya. Kan? Kerja KPK lah ya. Kerja KPK. Jadi dia proaktif. Jadi Dewan Pengawas itu jangan artinya pasif menunggu katakanlah setelah terjadi pelanggaran Iya, baru dia kerja. benar-benar mengawasi. Nah, sekarang harus benar-benar mengawasi. Ketika katakanlah KPK sedang menyidik yang bersentuhan dengan instansi Instansi awal, asal, iya. ataupun walaupun sentuhannya agak jauh, tapi ini kan bersentuhan namanya kan. Iya, iya. Dewan Pengawas harus ikut proaktif, mengawasi, melihat, Iya. mengikuti gitu Iya. kan. Begitu dia penyimpangan langsung semprit Oh. gitu. Tapi kan Dewan Pengawasnya juga kalau kita lihat personel tadi ditampilkan di layar kita kan juga ada institusi asalnya tuh, Ah, Bang. Itu bagaimana tuh? Itu memang jadi soal. Nah, tadinya kan harapan kita Dewan Pengawas itu betul-betul independen. Iya. Tidak lagi seperti merekrut untuk pimpinan KPK kan. Emang ada juga, itu kan kita Iya, lihat kan. Tadi iya. kan kita di layar kan Nyata ada kok, kan. Nah, betul. itu jadi soal. Tapi memang nggak ada pilihan lain, Leo. Kan nggak mungkin kita bilang istirahat dulu KPK, nggak juga kan. Nah, Tidak bisa. KPK itu tetap kerja keras Iya. dan harus membenahi diri. Iya. Jadilah lembaga anti korupsi yang betul-betul independen dan Iya. kerja keras, dan jangan tebang pilih. Iya. Itu penting itu. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan di sini, Bang Elman juga menyumbangkan sesuatu bagi independensi KPK. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Dewan Pengawas atau Dewas KPK harus dipersenjatai dengan instrumen jelas untuk memetakan relasi afiliasi pimpinan, menetapkan batasan tegas dalam penanganan perkara, serta memastikan tidak ada satupun keputusan strategis yang terkontaminasi kepentingan institusi asal. Tanpa pembenahan dalam pengawasan dan rekrutmen yang bebas intervensi, maka yang dipertaruhkan tidak hanya independensi KPK, namun juga kepercayaan masyarakat yang selama ini menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.